Halo teman-teman developer, di video ulangan RAS kali ini kita masih akan buat program yang berkaitan dengan algoritma, di mana kali ini kita akan buat program yang berkaitan dengan string dan integer. Kita akan buat fungsi untuk mendapatkan nilai integer terkecil dan nilai terbesar, yang mana nilai terkecilnya akan menjadi starting value dan nilai terbesarnya akan menjadi ending value. Lalu datanya berupa string acak ataupun unsorted string. Seperti di contoh ini, kita punya string yang mana itu berupa angka yang random, angka acak begitu. Lalu kita coba menghasilkan pecahan angkanya yang mana terdiri dari tentunya ada angka terkecil dan angka terbesarnya. Di sini kita pakai 10 sebagai acuan untuk range number-nya begitu. Sehingga kita nanti akan mendapatkan 10 pecahan mulai dari angka terkecilnya tentunya di sini adalah 6 dan angka terbesarnya di sini adalah 15 seperti itu. Baik, langsung saja kita coba buat implementasinya. Kita akan manfaatkan lib.rs tentunya. Di sini kita use dulu. Kita akan pakai hashmap. Oke, kita pakai hashmap. Kemudian kita mungkin manfaatkan struct juga, namanya mungkin char counts ya, kita mau hitung karakter yang ada lah begitu. Kemudian di sini fieldnya count sajalah begitu. Hashmap kita pakai usize. Oke. Lalu di sini yang pasti kita menggunakan hashmap ya untuk merepresentasikan key value data melalui struct di struct ini dengan single field yang kita sudah buat di sini, yang nantinya itu akan menampung hasil karakter yang dihitung tentunya begitu. Baik, kemudian di sini kita buat implementasi. Di sini char count. Oke. Ini count. Di sini kita buat mungkin nama fungsinya from str lah begini. Iya. str. Di sini adalah self. Oke. Kemudian let mutable counts misalnya. Kemudian hashmap. Oke. Kemudian for c di sini s.chars ya, s.chars. Lalu if let di sini kita butuhkan ini if let sum digit begitu. Untuk ekspresinya C to digit 10. Kemudian juga di sini counts. Ini adalah count entry digit as usize or insert 0 plus 1. Oke, di sini tinggal kita char counts adalah si counts-nya begini. Ya. Langkah berikutnya ini kita buatkan implementasi untuk si struct ya, yang mana kita buatkan method yang akan menghasilkan key value untuk field si counts ini. Di proses ini proses logiknya itu cukup sederhana sih. Kita hanya lakukan proses looping terhadap input string datanya, lalu kita cek apakah setiap karakter yang ada itu berupa digit dengan basis 10. Jika valid, maka kita masukkan ke dalam hashmap dengan proses increment sebesar 1, ataupun kita masukkan nilai 0 berupa dengan memanfaatkan or insert method ini, maksudnya seperti itu. Method ini pastinya akan menjadi starter untuk proses initialize data string ya nantinya. Lalu kita akan buat method tambahan, oke, method selanjutnya. Di sini mungkin namanya match range begitu. Ini saya scroll sedikit. Ini kita butuh start U32, lalu juga end U32. Ini huruf kecil U32. Kemudian di sini adalah boolean. Kita buat variabel mungkin namanya range count hashmap. Oke. Lalu for i di sini kita pakai start hingga end. Kemudian let mutable num misalnya adalah i. Kemudian juga kita pakai while di sini. 6 lebih besar 0, maka kita mau digit di sini 6, ini harusnya ya 10.
SU size, lalu range count, entry, digit, or insert 0 plus 1. Ini kita hapus, kemudian 6, 10 ya. Di sini tinggal kita self counts. Self counts ya sama dengan range counts. Yap, seperti ini. Di method ini kita yang pasti buatkan fungsi tambahan ya. Ini cukup mirip sih dengan logic yang ada di from str method. Kita gunakan ini untuk mengecek apakah initialize data yang ada di proses yang kita dapatkan dari sini itu sudah sesuai dengan range integer berdasarkan range yang ditentukan. Langkahnya cukup mirip yang pasti ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini cukup mirip dengan method yang from str ini. Namun di sini kita buatkan wadah hashmap sendiri yang akan kita bandingkan dengan hasil yang didapat dari proses initialize. Seperti returnnya di sini kita bandingkan antara self yang sudah didapatkan di sini, yaitu counts-nya. Ini adalah counts ya. Counts yang ini kita bandingkan dengan range yang sudah kita dapatkan juga di sini. Tapi di sini kan kita menggunakan start dan end. Parameternya ada di sini. Begitu. Terakhir kita buat fungsi utama untuk handle inputannya. Tapi sebelum itu mungkin kita butuhkan helper function ya untuk mengetahui apakah digit yang kita dapatkan itu tersedia di dalam string. Jadi ini sudah ada di luar implementasi blok. Kita tambahkan di sini mungkin namanya contains. Ini contains digit. Namanya di sini contains digit. Kita butuh str-nya, kemudian kita butuh digitnya U32. Di sini adalah boolean. Kemudian s contains digit to string. Ini to string. Oke, ya seperti ini. Dan untuk fungsi terakhirnya itu namanya tadi kita ya mystery range. Jadi di sini kita pakai nama yang sama, public fn mystery range. Oke, di sini s str, kemudian n usize. Ini adalah tuple u32. Oke, kemudian let counts. Di sini char counts from str begitu. Ini adalah s, kemudian for i. Di sini kita 1 hingga 100, oke, u32. Kemudian let j i plus n ya, j i plus n s ya, u32 minus 1. Ini minus 1. Kemudian kita di sini pakai if counts matches matches range i j dan contains digit s i, dan yang terakhir itu adalah contains digit s j ya. Lalu ini ada typo ya, nggak apa-apa, bentar. i j di return, kemudian di sini adalah counts, dan yang terakhir unreachable. Oke. Jadi di fungsi ini yang pasti kita ingin mencari angka terkecil dan angka terbesar dari parameter n sebagai acuan range-nya. Seperti contoh sebelumnya adalah 10, angka 10 sebagai range acuannya. Dan di sini juga kita sediakan s sebagai data dari stringnya itu untuk yang berisikan karakter berupa integer yang random begitu. Di dalam proses looping di sini kita contohkan range maksimalnya adalah 100, lalu kita buatkan variabel j untuk mengkalkulasi nilai akhir dari range-nya. Dilanjutkan dengan pengecekan apakah penghitungan data parameter dari si s ini sesuai dengan digit pada range i, j, juga apakah baik itu ij-nya berupa start value dan end value berada di dalam data parameter si s, jika sesuai maka tinggal kita return si value-nya itu.
baik angka terkecilnya dan angka terbesarnya. Seperti contoh yang kita buat di main function yang ini tadi. 6 dan 15 sebagai ending value-nya dan start value-nya begitu. Baik, sekarang mungkin kita tinggal save dulu fungsi ini. Ya, tidak ada isu error. Kemudian kita bisa manfaatkan di sini dengan coba assert equal begitu. Oh ya, ini jangan lupa untuk di use dulu ya. Use. Oke, di sini mystery range. Sorry, ini mystery range. Kemudian di sini data. Ya, data berarti 6,15. Ya. Kemudian kita coba ini saya kecilin dulu. Cargo run. Sebentar, ini ada isu di sorry, di 25. Oke, ini adalah digit. Baik, coba saya running lagi. Ini saya clear dulu. Cargo run. Oke, tidak ada isu. Kemudian kalaupun kita tambahkan, semisal di sini saya sudah ada beberapa sampel. Sebentar, ini saya copy dulu. Oke, kemudian saya coba paste di sini. Oh ya, ini harusnya pakai range, mystery range. Kemudian juga ini kita pakai, ini adalah mystery range. Kemudian di sini mystery range. Oke, ya, ini saya save, harusnya sih nggak ada isu ya. Sebentar, ini ini kelebihan. Oke, di sini. Yap. This function takes to, sorry. Ini harusnya tutupnya bukan di sini tapi di sini. Ini kita masukin di sini. Kemudian juga yang ini adalah di sini. Ya, begini. Oke. Kemudian kita coba running lagi, harusnya sih tidak ada isu ya. Baik, di sini sudah running semua. Jadi di contoh ini kita udah dapatkan angka yang sesuai. Seperti di contoh pertama, 6 dan 15 adalah angka starter dan starter value dan ending value atau angka terkecil maupun angka terbesar. Begitu juga dengan sampel yang kedua dan ketiga dan keempat ini yang masing-masing sudah kita dapatkan yang sesuai begitu. Kalaupun misalnya di sini saya kasih misalnya 15 begitu, tentu ketika saya running ini akan terjadi error karena memang tidak sesuai. Yang harusnya 14 kita jadikan dia 15. Jadi tidak sesuai angka yang didapatkan, yang sudah dihitung begitu. Baik, jadi inilah sampel dari program algoritma kali ini, yang mana kita coba mencari angka terkecil maupun angka terbesar dari random string ataupun unsorted string dengan tanpa menggunakan crate tambahan, tapi sebenarnya teman-teman bisa juga kok menggunakan crate tambahan, mungkin semacam itertools begitu, yang mungkin bisa mempersingkat ataupun merapikan kodenya, dan tanpa menggunakan crate juga tentu masih bisa kita temukan solusinya begitu. Tapi tidak sampai di sini saja, tentunya teman-teman bisa coba sendiri untuk modifikasi lagi lebih lanjut seperti apa yang paling nyaman bagi teman-teman, apakah menggunakan crate ataupun tidak sama sekali, seperti di contoh ini. Baiklah, saya rasa sekian dulu untuk video kali ini, dan teman-teman bisa lanjutkan untuk baca di dokumentasi yang sudah saya sertakan terkait dengan metode ataupun fungsi yang sudah kita gunakan di contoh ini. Sekian dulu, dan sampai ketemu di video selanjutnya.